Sudah terlihat? Ya, sudah. Kita masuk ke sistem bilangan dan konversi. Namun sebelumnya saya ingatkan untuk ketua kelas mengumpulkan print out dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Pastikan tidak berwarna. Lalu dibundel, nanti minggu depan kita onsite, saya udah melihat setiap mahasiswa udah punya pegang materi kelompok 1 sampai kelompok 7-nya gitu ya. Baik, Bu. Ya, ada beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Yang paling umum itu sistem bilangan desimal, biner, tal, dan desimal. Secara matematis sistem bisa ditulis seperti contoh di bawah ini, gitu ya. Jadi AR ini ya, artinya radix itu dia bilangan gitu ya, apakah bilangan oktal, desimal, heksadesimal, atau biner gitu ya. Nanti kita lihat tabelnya aja ya, lihat ke tabelnya langsung. Nah, kalau sistem bilangan desimal berarti radixnya tadi yang R itu 10 gitu ya. Jadi nanti ini contoh seperti ini nih penulisannya nih. 255 ada 10 di bawah kanan ini ya. Ini artinya ini bilangan desimal. Ya. Kalau yang ini, yang contoh yang kedua, ini bilangan biner. Kenapa? Kalau biner itu radiksnya 2. Jadi kalau tulisan 2 di sini berarti dia bilangan biner. Kalau radiksnya sama dengan 8, berarti dia bilangan atau sistem bilangan oktal. Bacanya 377, nih di bawahnya ada 8. Jadi 377 oktal. Terus kalau sistem bilangan heksadesimal, radiks 16. Kelihatan di sini contohnya ada 16 ya. Nah, himpunannya ini kalau bilangan sistem bilangan desimal itu 0 sampai 9 gitu ya. Bilangan desimal. Kalau bilangan biner itu 0 1 ya, ini kombinasi gitu ya. 67, 65 gitu, ini kombinasi. Pokoknya ini angka-angkanya dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 aja gitu ya. Desimal. Kalau biner itu bilangannya cuma 0 dan 1 ya. Maka ini contohnya 11111 gitu ya, atau 0000 atau kombinasi 0101. Enggak ada di sini nih. Di bilangan biner ada 3, 4 karena dia cuma mengenal angka 0 dan 1 gitu ya. Kombinasinya gitu 0 1 0 1 0 1 gitu ya. Mau banyaknya berapa, pokoknya cuma ada 0 1 0 1. Kalau bilangan oktal itu 8 ya. Ini contohnya 77 gitu ya. Jadi kombinasinya digit atau angkanya ada dari 0 sampai 7 ya. Bisa kombinasi 6 7 6 5 gitu ya. Tapi bukan bilangnya bukan 65 gitu bukan ya, tapi 6 5 4 5 3 4 gitu ya. Ini kayak contoh ini kan 377 oktal. Bukan 377 oktal bukan. Tapi 377 oktal. Desimalnya 16 ya. Nah, dia angka-angkanya itu kumpulan atau himpunan angkanya dari 0 sampai lalu 10 itu ditimbulkan huruf A besar ya, nggak boleh, emang nggak boleh ya. Kalau heksadesimal itu 10 A besar, simbol 11 B besar, simbol 12 C besar, simbol 13 B besar,
simbol 14 E besar, 15 F besar. Nah ini contohnya adalah misalnya F terus 16. Jadi ini bilangan heksadesimal. Jelas di sini untuk sistem bilangan yang kita mau pelajari adalah sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem oktal, dan sistem heksadesimal. Dengan radiksnya adalah desimal 10, biner itu 2, oktal itu 8, sistem bilangan heksadesimal 16. Ini maksudnya berkaitan dengan ini ya. Tapi kalau himpunan elemen digitalnya, kalau desimal sampai 9, termasuk di dalamnya kombinasi dari angka-angka ini, dan biner 1 termasuk kombinasinya, lalu untuk oktal 0 sampai 7 termasuk kombinasi. Kalau untuk heksadesimal angkanya 0 sampai 9, hurufnya A sampai. Di sini ada yang bertanyain? Dibuka ininya kali. Bu, itu bilangan oktalnya buat apaan, Bu? Kita bukan lagi bicara soal ini, kita sedang bicara tentang sistem bilangan dulu. Sistem bilangan yang dikenal di dalam sistem digital gitu. Ini kan kaitannya dengan kelompok 1 sampai kelompok 7 udah presentasi. Bahwa komputer kita kan cuma mengenal 2 digit, 0 dan 1. Artinya cuma mengenal bilangan biner. Sementara kita kan punya bilangan-bilangan yang ada di tombol monitor kita tuh gitu ya. Nah, itu semua kan akan dikonversikan ke bilangan. Nah, bilangan-bilangan yang masuk di dalam sistem digital itu adalah bilangan desimal yang biasa kita pakai, ada bilangan oktal, dan ada heksadesimal. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, berarti kita udah tahu ya bahwa penulisan bilangan sesuai dengan sistem bilangan dilihat dari teksnya ini ya. Kita tahu ini desimal atau biner itu dari contoh-contoh ini nih ya, dari radiksnya ini. Radiksnya ya, 10, 2, 8, 16. Nah, sekarang kita lihat tabel yang di bawah ini gitu ya. Ini bilangan desimal, kita tahu bilangan desimal ada 0 sampai 9, lalu kombinasinya ya 91 misalnya, atau ini 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu ya. Lalu bilangan heksa juga ya, 0 sampai 9, lalu ini ada hanya 10, 11, 12, 15 sampai 15 gitu ya, dan variasinya. Lalu kita lihat bilangan binernya. Kalau desimalnya 0, heksadesimalnya 0, bilangan binernya 0, tapi dia 4 digit gitu ya. 0, 0, 0, 0. Ya. Kenapa 4 digit? Karena heksa itu ada heksa paling tinggi heksa ya. Heksa itu kan ada radiks 16, itu ada 0 sampai 15. Kalau binernya cuma 1, berarti kalau desimal heksadesimalnya 8 atau 7, maka binernya tidak bisa ya, enggak ada digit yang menempati untuk simbol biner 010 dari konversi bilangan desimal atau heksadesimalnya. Terus 4, nah 4 itu 4 digit ya. Nah, ini kan 4 nih dihitung ya, 1, 2, 3, 4 ya, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Karena dari kanan ini posisi digital dikali
2 di pangkat 0 gitu ya. Jadi binernya 2 di pangkat 0. Lalu depannya 2 pangkat 1. Depannya 2 pangkat 2. Depannya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Kalau semuanya ini diaktifkan, di-on-kan satu itu isinya adalah 15. 15. Jadi bisa menampung konversi dari bilangan-bilangan desimal maupun bilangan heksadesimal gitu ya. Jadi makanya kenapa 4 digit gitu, 4 digit. Kalau 3 digit nggak bisa. Kalau bilangan heksanya 14, linearnya nggak bisa menumpuk 3 digit ya. Maksimal dia memang 4 digit karena lebih dari itu nggak bisa juga. Maksudnya heksadesimal nggak ada yang lebih dari 15 gitu loh ya. Jadi binernya pasti 4 digit. Nah, perhitungannya itu dimulai dari yang paling belakang ya. Jadi yang paling belakang ini, digit yang paling belakang itu 0 ini, 0 dikali 0. Karena desimalnya 0, heksadesimalnya 0, maka binernya juga 0. Semua dipangkatin 0 hasilnya 1. Tapi semua dikali 0, semua angka bilangan dikali 0, 0. Ya, jadi makanya untuk desimal 0, heksadesimal 0, binernya 0, 0, 0, 0. Sekarang kalau desimalnya 1, heksanya juga sama 1. Nah, binernya berapa? Paling kanan itu 2 dikali 1 ya, diaktifkan 1. Kenapa? Karena 2 angkat 0 itu 1. Jadi dia harus diaktifkan untuk digit yang paling kanan. Karena dia diaktifkan 1, berarti 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, sama nih, 1, 1, 1. Hanya digit yang di depannya 3 ini di 0 kan, 0, 0, 0. Jadi 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 0 pangkat 3. Semua hasilnya 0. Jadi desimal 1, heksadesimalnya 1, binernya 0, 0, 0, 1. Sampai sini ada pengertian atau ngerti? Ada pertanyaan? Coba Surya Raditya. Nah, Surya Raditya coba. Ya Bu, kenapa Bu? Ya. Nah, kenapa ini? Kenapa ini? Tadi ya Bu, yang 2 ini. Masih 2. Soalnya tadi temenmu yang 1 bilang 2 bagi 2, 1 sisa 0. Ya. Bisa berubah tanpa penjelasan yang yang saya jelaskan. Saya kan udah jelaskan yang 0. Kenapa 0? 1, kenapa 1? Binernya kok 0001 gitu loh. Sekarang 2. Kenapa 0010? Ini. Kalau saya sih caranya ngitung dari angka terkecil kanan Bu, Iya, betul. dikaliin 2. Ya. Terus itu dibuku. Jadi yang paling kanan Ya, kaliin 2 pangkat 1. 2, 2 pangkat 0. Oh, ya, 2 pangkat 0. Ya, paling kanan 2 pangkat 0. Depan 2 pangkat 1. Lagi digit ketiga itu pangkat 2. Yang paling terakhir itu 2 pangkat 3. Jadi kalau kamu dari kiri ke kanan, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 1, 2 pangkat 0. Selalu harus 2 pangkat angkanya, fixnya, pangkatnya selalu 0 kalau dari paling kanan ke kiri gitu ya. Nah, sekarang oke, udah punya pengertian nih ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Terus kenapa nih 0010? Kalau cara saya sih, karena ini angkanya 2 ya, kalau dihitung dari barisan kanan, dimulai dari 1 dikaliin. Jadi di angka 1 itu 0, yang dicari itu 2. Sedangkan 2-nya ya
2 jadi ditaruh 1. Kalau maju lagi ke depan 2 kali 2 4 udah lebih dari 2 jadi dijadiin binernya. Ya, ya, oke. Jadi mudah lihat nih penjumlahan aja. Penjumlahan apa yang hasilnya 2? Penjumlahannya misalnya 1 tambah 1 2. 2 tambah 0 2 kan. Kalau 1 itu nggak masuk di dalam bilangan biner. Kenapa? Nggak ada yang eh, 2 pangkat, ya kecuali 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 tuh karena ada 2 pangkat 1 dengan 2 gitu ya. Nah, jadi kita ambil yang 1. Nah, pangkat 1 itu adalah digit kedua dari sebelah kanan nih. Berarti ada yang 2 pangkat ada, berarti angkanya 1. Ya. Kalau dia nggak ada, berarti angkanya 000. Karena udah memenuhi 2, udah berarti yang sebelah kanannya 0, sebelah depannya 0, sebelah depannya 0. Kan semuanya 4 digit gitu ya. Jadi rumusnya adalah heksa sama desimal ke biner itu kan 4 digit. Jadi kita lihat kalau udah memenuhi dalam hal ini 2 pangkat 1 itu 2. Ya udah berarti 2 pangkat 1 di digit berapa gitu. Digit yang kedua dari paling kanan. Ya. Oke, sekarang coba yang 4. 3, yang 3 dulu. Oh, Kamila, coba Kamila. Jelaskan seperti yang saya jelaskan. 3. Kenapa 3 heksa atau desimal binernya 0011? 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 dari kanan. Makanya bisa kalau dijumlahkan hasilnya 3. Makanya 0010 11. Ya, oke. Ya, udah ngerti konsepnya ya. Berarti 3 itu kan 2 ditambah 1. Semua bilangan di pangkat 0 kan 1. Jadi kalau di sini ada 1, berarti ini kan 1 dikali 2 pangkat 0. 1 kali 1 berarti 1. Masih ada 2. Nah, ini bisa nih pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 2. Ya, 1 kali 2 pangkat 1, 2. 2 tambah 1, 3 gitu ya. Jadi digit yang di depan-depannya dinolkan saja. Karena udah memenuhi 3 nih. Ya, satu-satu dari belakang itu udah memenuhi 3. Oke, sekarang yang keempat. Nah, desimalnya 4, heksanya 4, binernya 0100. Kira-kira itu gimana itu? Coba siapa ya? Jadi artinya dilihat dari kanan ya, berarti kanan ke kiri. Hanya pas yang digit yang ketiga dari kanan atau digit yang kedua dari kiri itu 2 pangkat 2. Yang kita tahu 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi ya udah ketemu 4-nya, berarti yang lainnya di nolkan atau di off-kan gitu ya. Jadi diaktifkannya adalah digit yang kedua dari kiri atau digit ketiga dari kanan. Oke, terima kasih Syahdu. Sekarang yang 10. Nah, di desimal itu kita masih mengenal angka 10. Tapi heksadesimal, simbol daripada angka 10 adalah A. Ya, jadi bisa lihat di sini ya, sekarang perbedaannya nih yang A, B, C, D, E, F nih ya. Bahwa kalau yang 0 sampai 9, desimal sama heksanya sama. Ya. Nah, cuman memang binernya harus berubah. Kalau biner memang berubah karena dia cuma kenal 0101 gitu ya. Nah, sekarang coba yang 10 nih. Di heksadesimalnya A. Terus di binernya 1010. Nah, ini coba perhitungannya dari mana nih kok bisa dapat 1010. Silakan Paskalia, Melisa ya, Melisa.
Dibuka mic-nya Pascal. Hadir Bu. Jadi begini, kalau untuk 10 kenapa bisa 1010 itu karena kalau dari kanan ke kiri itu ada 2 pangkat sama 2 pangkat 3. Nah, itu kan hasilnya 8 sama 2. Kalau dijumlah jadi 10. Nah, makanya bisa jadi 1010. Ya, oke, ya. Jadi kalau kita udah ketemu 10-nya, terus kita lihat 2 pangkat berapa ditambah 2 pangkat berapa yang hasilnya 10, tinggal kita lihat dia ada di digit berapa gitu ya. Itu yang kita aktifkan 1. Yang lainnya udah otomatis kita nolkan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Yang terakhir deh yang E nih, yang 14 nih ya. Ini siapa yang belum ya? Bagus ya. Bagus Nugroho Eko. Hadir. Ya, coba yang 14 nih. 14 desimal, heksanya kan E. Kenapa binernya bisa ini? Coba. Nah kan itu ada perbedaan yang pertama itu 2 pangkat 0. Nah selanjutnya ke kiri 1 itu 2 pangkat 1, selanjutnya 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Jadi situ kan yang true yang ada itu jadi yang kedua, yang ketiga, yang 4 dari kanan. Iya benar dari kanan. Jadi itu tuh 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Yang hasilnya tuh 8 tambah 4 tambah 2. Tambah 2. Iya, jadinya 14. Oke. Jadi udah jelas ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk bilangan desimal, heksa, dan biner. Kita lihat sekarang rumus konversi. Ya, konversi itu artinya kita mengubah gitu loh ya dari bilangan-bilangan ini gitu. Radix R ke desimal. Radix R itu apa? Maksudnya radix R itu bisa biner, bisa oktal, bisa heksadesimal ya. Jadi sistem bilangan dengan radix R, makanya disebut radix R karena bisa 2, bisa 8, bisa 16 ya. Kita konversikan ke desimal. Ke desimal itu radix 10 gitu ya. Itu rumusnya D, N ya. Ini bilangannya, lalu R-nya itu radix ya. Misalnya bilangan 8, R-nya 16 gitu ya. Maka sama dengan I-nya itu N kurang 1, batas atas, batas bawahnya N minus gitu ya. Lalu D-nya nilai pertama itu dikali N yang I tadi gitu ya. I sama dengan N kurang 1. Ini kurang I ya. I sama dengan N kurang 1 gitu. Nah ini contohnya seperti ini nih. Kalau kita punya sistem bilangan radixnya 2 atau biner ya. Ini ada radixnya 2, tulisannya 2 dan kita lihat bilangannya biner 1 1 1 karena biner cuma mengenal 2 angka 1 dan 0. Dengan rumus ini kan dikali ini. Nah, 1101 biner kita mau konversi ke bilangan desimal. Ini kan kita lagi belajar rumus konversi radix R ke desimal gitu ya. Nah, sekarang ini kita mau mengkonversikan bilangan biner ke bilangan desimal. Rumusnya tadi kan. Nah, ini bilangannya 1101. Lalu D dikali R pangkat I-nya. Ya. Nah ini 1, dilihat 1 ini dari pojok nih ya, kan 1101. Dari pojok, dari awal nih, dari awal maksudnya ya. Pojok kiri ini maksudnya di awal. 1 kali 2 pangkat radixnya ya dikali radix pangkat
pangkat I. Ya. Pangkat I-nya berapa? Ini pangkat 0. Yang paling pojok kan ya, paling pojok pangkat 0, 1, 3. Ya. 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali, ini 1 ya, 2 pangkat 2 tambah ini 0, digit yang ketiga dari kiri, kali 2 pangkat 1 tambah digit terakhir, 1 kali 2 pangkat 0. Jumlahin deh, 1, 2 pangkat 3, 8. Semua dikali 1, ya bilangan itu gitu ya, 8. Terus tambah 1, 2 pangkat 2, 4. Terus tambah 2 pangkat 1. Terus tambah 2 pangkat 0, 1 kali 1, 1. Sama dengan 1, 3 ke desimal 10. Jadi 1101 biner dikonversikan ke bilangan desimal jadinya 13 desimal. Sampai sini cukup jelas sistem bilangan dalam hal ini konversi desimal. Ada pertanyaan atau cukup jelas? Jelas Bu, jelas. Oke. Sama juga dengan oktal ya. Oktal ke desimal 572 oktal. Nah, 5 ini kan 3 digit nih. Kita tahu setiap paling pojok kanan ini pasti pangkat 0. Yang kedua pangkat 1. Yang ketiga pangkat 2 gitu ya. Jadi pangkatnya selalu dari kanan ke kiri. 0, 1, 2. Karena dia 3 digit berarti 5 dikali. Ini 8. Kenapa 8? Karena dia bilangan oktal. Ya. Jadi dikali ini kan R kan, D dikali R. D itu adalah D kecil nih, kalau ini kan D besar. D besar itu artinya sekelompok bilangannya, 572. R-nya adalah radiks, radiksnya 8, oktal. Maka ini D kecil itu bagian D besar, berarti 5 di sini kali R-nya ya, R itu radiksnya 8. Pangkat daripada pangkat I ya. Sama dengan kurang 1 sampai I sama dengan minus N gitu ya. Usia ini di sini. Jadi 5 dikali radiksnya oktal 8 pangkat 2 ya. Terus ditambah 7 dikali radiksnya 8 oktal pangkat 1 lalu tambah 2 kali 8 pangkat 0. Sama ya dengan di atas semua sama tuh. Rumusnya selalu dari kanan ke kiri dan selalu dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Oke, terus ini 5 kali 8, 8 pangkat 2 itu 64, dikaliin aja, 320, 7 kali 5, 6, 2 kali 8 pangkat 0 itu 1, berarti 2. Di total hasilnya desimal. Ya, 378 desimal. 572 oktal dikonversikan ke desimal menjadi 378 desimal. Nah, begitu dengan desimal nih 2A ya. A ini radiksnya desimal, berarti 2 dikali 16 pangkat 1 ditambah A. A-nya itu berapa? A 10 dikali 16 pangkat 0. 32 tambah 10 sama dengan 42 desimal. Jadi 2A heksadesimal dikonversikan ke desimal jadi 42 desimal. Sampai sini cukup jelas? Bu, itu I sama dengan min N apaan Bu artinya Bu? Ini kan batas, jadi dari N-1, I-nya N-1, ini loh ya. N-1 ini artinya ini kan dia jumlahnya 3 nih. Ya, berarti R-nya itu, I-nya itu berarti N-1, berarti dia 3 dikurang 1, ini 2 nih. Jadi mulai yang pertama itu pasti pangkatnya I-nya sama dengan N kurang 1. N-nya kan 3. Nah, berarti dikurangi 1, 2, 1. Kalau dia ini ada 4 digit,
Berarti 4 dikurang 1. Berarti dia mulainya dari yang angka pertama dikali kuadratnya itu dikurangi 1 gitu ya. Kalau dia jumlahnya 4 berarti kuadratnya mulai dari 3, 2, 1 gitu. Bisa sampai minus, bisa. Jadi ada bilangan yang minus gitu ya. Jadi I-nya itu bisa sampai minus N. Nah, cuma kita belajarnya ini bilangan yang bulat aja, tidak sampai ke bilangan tahan. Tapi bisa sampai minus ya. Ya rumusnya bisa sampai I-nya sama dengan minus N gitu. Jelas? Jadi kalau misalnya sini 0,572, nah berarti kan itu dia desimal kan? Berarti dia ada minus N. Gitu ya. Kalau udah 3 digit berarti minus N. Minus yang ketiga, minus kedua, minus yang ke 1. Gitu. Jadi nolnya nggak dihitung mulai minus N, nggak harus dikurang N kurang 1 nih. Ya, beda kalau dia desimal, dia positif, berarti dia I-nya sama dengan N kurang 1. Gitu. Jadi 3 kurang 1. Pangkat ini menentukan pangkat ini ya, R pangkat I ini loh. Radix pangkat I-nya. Itu ini kurang nih, harusnya I sama dengan N kurang 1 gitu ya. Sampai dengan minus N. Jelas? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita masuk ke konversi bilangan desimal bulat. Ya. Jadi ada desimal yang pecahan, ada desimal bulat. Ini yang kita bicarakan adalah desimal bulat dulu, gitu ya. Konversi bilangan desimal bulat ke bilangan biner. Nah, kalau tadi konversi bilangan bulat dari biner heksadesimal ke desimal. Sekarang kita mau dari desimal ke biner ya. Jadi dari radix nanti ada oktal, nanti ada heksadesimal. Kemana? Ke biner. Nah, sekarang kita coba yang dari desimal dulu ke bilangan biner. Cara yang sederhana dan mudah menurut saya adalah menggunakan pembagian dengan 2 cara suksesif sampai sisanya 0. Jadi sisa-sisa pembagian pembentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi yang terakhir dan sisa yang terakhir menjadi most signifikan. Nah, artinya kita lihat seperti ini. Contoh kita bilangan desimal. Ini desimal ke biner dulu ya. Jadi versi desimal ke bilangan biner. Lihatnya dari mana kalau bilangan ini desimal? Lihatnya dari radiksnya ini 10 ya. Jadi 179 desimal, bacanya begitu ya. 179 desimal kita konversikan ke biner, kita pakai sistem pembagian dengan sisa sampai hasilnya adalah 0, nggak bisa dibagi lagi. Jangan bulat ya. Ini 179 bagi 2 itu 89 sisa 1. Ya. Lalu 89-nya dibagi 2. Sisanya 44 sisa 1. Hasilnya 44 sisa 1. 44 ini dibagi 2 lagi. Dapat 22. Sisanya 0. 22 ini dibagi 2. Dapatnya 1 atau 11. Sisanya 0. 11 dibagi 2. Dapatnya 5. Sisanya 1. Nah, 5 ini dibagi 2. Dapatnya 2. 2 kali 2, 4. Sisanya 1. 2 masih bisa dibagi 2. Masih. 2 dibagi 2. Dapatnya 1. Sisanya 0. Nah, penulisannya ini yang terakhir kan sebenarnya 1 ya. Tapi dia menjadi yang duluan ditulis. Jadi 1, penulisannya 1,
terus ke kanan 0, naik ke atas 1, naik lagi ke atas 1, naik lagi ke atas 0, naik lagi ke atas 0, naik lagi ke atas 1, naik lagi ke atas 1. Kasih bilangan radiksnya adalah 2. Artinya 179 desimal dikonversikan ke bilangan biner menjadi 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 biner. Ini yang terakhir menjadi ditulis di awal, yang di awal menjadi yang terakhir, list ya, list. Ya, LSB dan NSB tadi singkatannya dari least significant bit dan most significant bit. Nah, ini konversi desimal ke biner ya. Nah, sekarang coba deh kita mau 89 desimal kita konversikan ke biner. Yuk, silakan. Nanti saya suruh, saya panggil ya yang datang ini. Silakan yuk kerjakan dulu, 1 menit ya, 1 menit. Ini Bu hasilnya. Ya. Hasilnya 110111001. Ya, dari mana itu? Kenapa? Dari mana coba hitungnya? Bentar Bu. Nggak usah, langsung diomongin aja. Diomongin tadi kan udah saya ajarin. 89 dibagi 2 dulu. Berapa? Dibagi 2 41. Ya, Ya, sisa berapa? Jadi sisanya 1. 89 dibagi 2. Ya, sisa 1. Ya, terus Terus 22 dibagi 4 dibagi 2. 0 habis. 22 sisa 0 ya. Terus 22 bagi 2. Tuh. Hah? Kenapa Bu? 22 bagi 2 berapa? 22 bagi 2 0 sisa habis. Langsung 11. 11 sisa? Ya, 11 sisa 0. Ya, 11 bagi 2. 11 bagi 2 5 sisa 1. 5 sisa? Kenapa? Sisa 1. Sisa 1 Bu. 5 bagi 2. 5 bagi 2 2 sisa 1. Ya, 2 bagi 2. 2 bagi 2 0 habis. 1 sisa? Ya, 1 sisa 1. 1 sisa? 1 sisa? Ya, hasilnya berapa? Hasilnya jadinya? Mikro dimatiin dulu. Hasilnya berapa? Hasilnya itu 1 0 1 1 0 0 1. Ya. Oke. Ya, oke. Oke, sampai sini aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan yang desimal ke oktal. Minggu depan kita onsite ya, biar kita lebih paham lagi.